Kak, istighfar kak. Yo, selamat datang para biji-biji ya. Hari ini adalah Yo, what's up guys, kembali lagi di Biji TV. Jadi kesempatan kali ini Biji TV akan menceritakan sebuah alur cerita film yang ada di Azab nih, yang berjudul Pemalsu Kosmetik Terkubur dengan Pohon Besar dan Keluar Asap. Dan gak usah berlama-lama, langsung ajak kita ke videonya. Cerita bermula dari wanita yang bernama Rana yang sedang berjualan kosmetik. Namun di sini Rana sangat sedih nih karena dagangannya sepi. Kok nggak ada pembeli sama sekali sih? Padahal kan produk-produk saya, kosmetik saya ini kualitasnya bagus-bagus. Oke, kenapa sih nggak ada pembeli sama sekali? Rana pun akhirnya menuju pulang ke rumah. Tapi di situ Rana melihat banyak ibu-ibu yang ngumpul di salah satu penjual kosmetik nih. Nah ini kok rame banget gitu, dia kan penasaran gitu cuy. Tapi setelah diamati oleh Rana, pedagang dari kosmetik tersebut, dagangan yang diperjualkan itu sama nih sama yang dimiliki di tokonya Rana. Tapi anehnya, kenapa yang dijual oleh pedagang ini bisa lebih murah gitu? Itu kan kosmetiknya sama kayak yang aku jual di toko. Kok bisa murah banget sih? Kalau aku beli ini, aku bisa jual kosmetik murah juga di tokoku. Akhirnya Rana pun memborong semua dagangan dari penjual kosmetik tadi. Tanpa pikir panjang, Rana langsung menjual kosmetik tadi dengan banyak promo, sehingga dengan cepat menarik pelanggan. Aduh, kalau kayak gini caranya, aku bisa kaya ini dengan untung setiap harinya. Hari demi hari, Rana pun dibanjiri pelanggan tanpa dia tahu apakah kosmetik yang dia jual asli atau palsu. Tapi Rana tidak peduli, yang penting Rana mendapatkan untung yang banyak tanpa memikirkan, wah ini sebenarnya sehat atau tidak gitu loh. Sesat, sungguh tersesat gitu loh. Namun setelah beberapa orang mencoba produk kosmetik yang dibeli dari Rana, banyak yang mengeluh wajahnya panas dan gatal-gatal. Tapi di sini Rana sangat pinter nih memutarbalikan fakta, sehingga banyak orang yang masih percaya akan hasil dari pemakaian produk yang Rana jual. Ibu tenang. Bu, ini itu adalah sebagian proses perawatannya. Tapi di sini adik Rana yang bernama Vin mulai mencurigai kakaknya karena kosmetik yang dia jual sama dengan yang dulu, namun memiliki harga yang lebih murah. Akhirnya di sini karena Vin mulai penasaran, ia pun membeli produk tersebut dan mencobanya sendiri gitu. Produk kosmetik kakaknya yang sekarang lebih murah, padahal masih produk yang sama gitu. Kok bisa ya? Kakak jual krim ini lebih murah. Padahal kan ini krim mahal. Besoknya Rana datang ke pedagang kosmetik murah tersebut. Tapi karena merasa dengan membeli masih tidak dapat untung yang banyak, Rana pun bertanya kepada pedagang tersebut. Tapi pedagang itu tidak memberitahu rahasianya. Tapi setelah transaksi, tanpa sadar pedagang kosmetik itu tidak sengaja menjatuhkan KTP-nya. Dan tanpa pikir panjang, Rana pun mengambil kesempatan itu untuk bisa datang ke rumah pedagang tersebut. Kamu nggak kasih tahu alamat kamu di mana, rumah kamu di mana ya? Namun setelah pulang dari berjualan, adik Rana mengeluh karena akibat dari kosmetik yang dia pakai, wajahnya gatal dan terasa panas. Tapi Rana pun tetap berdalih bahwa itu adalah proses dari kosmetik yang dia pakai. Gini ya Vin, gini. Namanya perawatan itu 2 atau 3 hari pasti akan seperti itu proses, ngerti nggak? Tapi di sini Rana pun juga mulai curiga akan kosmetik yang dia jual. Akhirnya besok Rana datang ke pedagang kosmetik murah tersebut yang ternyata bernama Mbak Sri. Enggak. Aduh, ntar muka aku kayak mereka lagi. Setelah sampai rumah Sri, terlihat rumah tersebut kosong dan seperti tidak ada orang. Tapi tidak lama Rana mendengar suara orang di dalam rumah.
Akhirnya Rana mencoba mencari tahu apakah benar ada orang di dalam rumah tersebut. Dan tidak disangka, ternyata Sri terlihat sedang meracik kosmetik itu di rumah dengan bahan-bahan yang tidak layak. Sri pun lari dan Rana pun mengejar Sri. Tapi alih-alih mengingatkan Rana, malah si Rana nih ngajak Sri dengan kerjasama dengan membuat kosmetik oplosan lebih banyak. Siapa yang mau nangkap kamu? Aku justru mau kita berdua kerjasama. Pulang dari rumah Sri, Rana pun bertemu dengan Vin. Vin pun mengadu pada Rana karena wajahnya semakin parah karena kosmetik yang Rana jual. Esoknya pun Vin pun datang ke toko kakaknya yang sedang berjualan. Dan lebih parahnya lagi, Vin pun melihat kakaknya menjual produk kosmetiknya yang dulu yang sudah kadaluarsa, mengubahnya menjadi tanggal yang baru. Ternyata kakak jual kosmetik kadaluarsa ini, Kak. Gina, menurut kamu tuh apaan sih? Jangan kenceng-kenceng dong. Karena kosmetiknya yang semakin laris, Rana pun semakin lupa daratan. Dengan uang yang banyak, Rana pun menyewakan motor dengan harga yang tinggi, sehingga membuat orang lain tertekan. Vin pun masih berusaha untuk menyadarkan kakaknya yang menjual kosmetik palsu. Tapi Rana pun sudah galap mata dan tetap teguh dengan pendirian yang salah. Jujur aja, saya ini orang susah, Mbak. Sekali lagi saya tekankan sama Pak Parman ya. Kalau misalkan Bapak itu nggak mau nyewa motor saya, ya sudah, Bapak pergi cari sana penyewaan motor yang lain. Esoknya pun ibu-ibu sekampung datang ke tokonya, mengeluh karena wajahnya sudah semakin parah. Sampai Pak RT meminta surat-surat atas kosmetik yang ia jual. Tapi karena tidak mau memberitahu, ibu-ibu pun marah sehingga mengambil semua produk kosmetik yang ada di toko Rana. Malamnya pun ibu-ibu mencoba cari tahu apa yang membuat wajah mereka rusak. Dan setelah cukup lama dicari, ibu-ibu melihat salah satu produknya Rana sudah kadaluarsa. Tidak lama Sri pun juga sudah diarak oleh ibu-ibu karena sudah ketahuan menjual produk kosmetik yang palsu. Warga pun akhirnya datang ke rumah Rana dan meminta Rana untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Tapi Rana pun masih membela diri dan tidak mau mengakui perbuatannya. Jaga omongan kamu ya. Saya nggak pernah jual kosmetik palsu, ngerti nggak? Akhirnya warga pun sudah kehabisan kesabaran. Para warga datang ke toko Rana dan menyita semua dagangan Rana. Tapi Rana pun marah dan mengancam para warga untuk pergi dengan cairan yang berbahaya kepada warga karena takut dibawa ke kantor polisi. Tak lama akhirnya ada petir yang menyambar dan membuat Rana jatuh terpleset dan membuat cairan tadi jatuh ke wajah Rana sehingga membuatnya terluka. Warga pun membawa Rana ke rumah sakit. Di sana Rana terlihat menggunakan perban di wajahnya akibat cairan yang mengenai wajahnya. Rana pun bertanya pada dokter yang merawatnya dan dokter pun memvonis Rana tidak bisa melihat alias buta. Mbak Rana tidak bisa melihat lagi, Mbak. Pulangnya Rana dari rumah sakit langsung disambut oleh olok-olokan warga yang tidak senang atas kedatangannya. Malamnya ditambah lagi penderitaan Rana karena ada 2 polisi yang datang ke rumah untuk menangkap Rana karena telah diduga menjual kosmetik palsu. Vin pun... Assalamualaikum, selamat malam. Kami dari kepolisian mendapat laporan dari warga bahwa Mbak Rana telah melakukan pemalsuan produk kosmetik. Vin pun yang merasa kasihan terhadap kakaknya itu mencoba untuk merawat. Namun Rana malah marah-marah akan kehadiran Vin yang ada di sisinya. Vin pun akhirnya pergi dan esoknya melihat keadaan Rana yang sudah tidak bernyawa.
Tak lama warga pun pergi mengantarkan jenazah Rana ke kuburan. Tapi saat ingin berangkat, Parman datang. Ini sangat marah karena akibat Rana istrinya meninggal dan hartanya habis. Tapi Pak Ustadz pun mencoba menenangkan Parman agar tidak marah dan agar lebih sabar. Istighfar, Pak, istighfar. Bapak nggak boleh bicara seperti itu. Ikhlaskan kepergian istri Bapak. Mungkin dia juga menginginkan Bapak mengikhlaskan kepergiannya. Akhirnya perjalanan ke kuburan berlanjut, tapi di tengah perjalanan ada petir yang menyambar dengan kencang, sehingga membuat perjalanan para pengantar jenazah terganggu. Bahkan para tukang gali kubur pun bingung karena banyak air yang masuk ke liang lahat karena hujan yang sangat deras. Tak lama akhirnya hujan mereda dan liang lahat pun sudah tidak tergenang air. Tapi saat jenazah Rana baru ingin dimasukkan ke liang lahat, ada angin kencang yang membuat pohon besar menimpa kuburan Rana. Karena terlalu berat, akhirnya pohon itu ikut dikubur bersamaan dengan jenazah Rana. Dan tamat. Oke, jadi itulah balasan untuk orang yang tidak jujur dan sombong ya guys ya. Dan semoga para biji-biji di sini tidak sampai melakukan hal yang buruk. Contohnya menjual kosmetik palsu. Karena setiap perbuatan baik atau buruk selalu ada balasannya. Salam pemimpin para biji. Sesat, oh sesat.